Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Masih semangat ya belajar pagi hari ini? Oke, alhamdulillah. Masih. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa nih? Oke, Okti boleh silahkan dipimpin. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Dengan sikap sempurna, berdoa mulai. Sudah cukup. Oke, terima kasih ya Okti sudah memimpin berdoa. Ibu absen dulu ya anak-anak. Oke, Ya, Bu. Evi Gustia hadir. Hadir Bu Guru. Eli, hadir Bu. Sinta. Oke, mungkin sinyal ya. Danti Anastasia, Saya Bu. Oktiana Damayanti. Siap, hadir Bu. Oke, Bima Insaki. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya ini. Ya. Alhamdulillah, berarti pada sehat-sehat semua. Nah, biar lebih semangat pada pagi hari ini kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk kita tepuk semangat. Bu. Nah, tepuknya gini, tepuk semangat. Semangat gitu, oke? Oke Bu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, udah pada semangat ya? Banget. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3 benda-benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 2. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang perubahan wujud benda. Nah, kalau untuk PPKN-nya, kita akan belajar makna simbol dan isi dari Pancasila. Nah, Bu Guru mau tanya nih. Kamu pernah lihat nggak sih, anak-anak pernah lihat nggak sih kira-kira es batu kan tuh bentuknya padat ya? Kenapa bisa menjadi air? Kira-kira kenapa ya? Panasan Bu. Iya betul, Karena mencair Bu. Iya mencair. Wujud Bu. Nah, kalau es krim juga kalau misalnya ditaruh di suhu ruangan, nanti juga akan berubah Meleleh. Cair, meleleh. ya betul. Nah, itu termasuk dari perubahan wujud benda. Oke, coba kita simak penjelasan apa sih itu pengertian perubahan wujud benda. Siapa ini yang mau membaca? Aku Bu. Oke, boleh Danti baca. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud-wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor, energi panas yang biasanya terjadi Suara Danti akibat putus-putus tindakan Bu. pemanasan, Iya, pendinginan dan pengembunan. Bagaimana Bu, ini saya diulang? oh ya, diulang di paragraf kedua yang perubahan Sekarang wujud udah. benda terjadi. Coba Oke, diulangi. Bu. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira tuh macam-macamnya ada apa aja nih? Nah, ini ada macam-macam atau jenis dari perubahan wujud. Ada 6. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, kita nggak akan mempelajari semua. Nanti mungkin cukup nomor 1 yang mencair, membeku, dan menguap. Nah, kira-kira kan kalau yang mencair tadi udah ada nih, yang es batu berubah jadi air. Nah, kira-kira kalau membeku, Buat es batu. Air menjadi es padat. batu. iya betul sekali. Nah, sekarang Ibu punya cerita Riko yang sedang jalan-jalan ke danau. Coba kita simak ceritanya, kita lihat teks ceritanya.
Nah, ini ada teks cerita yang Riko lagi jalan-jalan sama keluarganya. Siapa yang mau membaca? Saya Bu, Bu. minta dibesarkan sedikit, Bu. Oh ya, boleh. Bu Guru Sundari boleh dibesarkan sedikit. Gimana? Udah jelas belum? Kurang besar? Sudah. Sudah. Sudah ya? Oke. Siapa yang membaca nih gantian tadi? Danti, Mbak Danti sudah. Gantian siapa yang mau membaca? Saya Bu. Oke, boleh. Saya. Mbak Danti silakan dibaca. Pada hari Minggu, Riko serta keluarganya pergi bertamasya ke danau. Riko sangat senang, namun sesampainya di danau, ia bingung karena melihat air danau tidak lagi sebanyak saat terakhir kali mereka datang. Ibu menjelaskan bahwa air danau tersebut berkurang atau menguap karena musim kemarau. Matahari menyerap air di danau, sehingga menyebabkan kekurangan jumlah air. Menguap adalah wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas. Peristiwa ini terjadi karena adanya perubahan wujud benda. Nah, ini tadi Riko menjelaskan tentang menguap. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih contoh lain dari peristiwa perubahan wujud benda menguap itu apa di kehidupan sehari-hari? Misalnya kalau ini orang tua kalian masak air, itu bisa nggak kira-kira? Iya Bu, Bisa. bisa. Bisa kan? Nanti lama-kelamaan kalau lupa airnya kan Kering. semakin Habis. iya Kurang. betul. Jadi itu termasuk contoh menguap. Nah, oke lanjut. Siapa ini yang mau baca lagi gantian? Siapa yang belum? Saya belum, Bu. Oke, boleh Mbak Evi dibaca. Karena cuaca yang panas, kemudian Riko ingin membeli minuman dingin di warung. Setelah membeli minuman, ibu bertanya, Riko, coba lihat minuman yang kamu bawa. Terdapat bintik-bintik air yang ada di permukaan gelas minum itu. Kamu tahu itu juga termasuk perubahan wujud benda. Kemudian Riko meraba-raba plastik minumnya dan benar ada bintik-bintik air. Ibu menjelaskan bahwa peristiwa itu disebut mengembun. Ya, jadi mengembun adalah peristiwa dari gas menjadi cair. Nah, selain yang diceritakan itu, kalian bisa ini nggak contoh lain? Bisa menyebutkan contoh lain nggak? Apa sih selain air di permukaan gelas itu karena es? Proses mengembun itu ada di apa? Bu, Apa? embun pagi hari, Bu. Embun Iya pagi betul. hari. Kadang-kadang ada embun titik-titik itu ya di daun ya. Ada seperti air itu. Iya betul, Levi. Oke, kita lanjut ya ceritanya. Nah, ini siapa tadi yang belum membaca? Mbak Okti? Mau membaca? Boleh, Bu. Oke, boleh. Yang dari Ibu atau sudah peristiwa, Bu? Ayo menyimak tidak dari Ibu ya. Ya, siap, Bu. Oke. Ibu meminta Riko untuk mengamati es yang ada di dalam gelas dan bertanya apakah es batu ukurannya tetap sama atau tidak. Kemudian Riko melihat es batunya lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Nah, peristiwa tersebut disebut apa kira-kira? Itu ada gambar es batu, Bu. Ya, itu kira-kira disebut apa, Okti? Mencair, Bu. Betul. Oke, coba dilanjutkan membacanya. Selanjutnya, peristiwa es batu berubah menjadi air merupakan perubahan wujud benda mencair. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah menjadi cair. Iya, betul sekali. Jadi proses tadi mencair ya yang es batu yang lama-kelamaan habis. Nah,
Sekarang lanjut lagi aja ke cerita yang berikutnya nih. Siapa yang belum tadi? Sinta tadi belum atau Mas Bima? Saya, Bu. Oke, boleh Mas Bima, silakan dibaca. Kemudian Riko bertanya, Bu, es batu dari air kemudian dimasukkan freezer menjadi es. Apakah itu termasuk membeku? Menurut kalian, apakah perubahan wujud benda es batu dari cair menjadi padat atau es adalah membeku? Benar sekali, Gimana? peristiwa tersebut Oke, adalah ya. membeku. Iya, betul, itu jadi membeku. Setelah kalian membaca cerita tadi, Ibu punya beberapa pertanyaan nih. Ini secara lisan saja ya mengerjakannya, biar kalian biar sama-sama belajar. Oke? Oke. Jadi yang nomor 1, apakah yang didiskusikan Riko dengan ibunya di dalam teks bacaan di atas? Jadi pada berdiskusi tentang apa ibunya dan Riko? Tentang? Perubahan benda. Ya, betul banget, Bimo. Oke, lanjut nomor 2 ya. Kemana keluarga Riko saat hari Minggu? Wah, tadi pada pergi kemana? Keluarga Riko? Ke danau, Bu. Iya, benar sekali, Deli. Berarti menyimak dari tadi ya. Oke, yang nomor 3. Bagaimana proses perubahan membeku dan mencair? Tadi proses membeku dan mencair tadi gimana ya? Kalau ada membeku kalor, itu Bu. dari air jadi padat. Iya, benar. Kalau mencair? Kalau mencair dari padat menjadi padat cair. Kalor. Udah pada pinter ya, udah pada jago-jago buat jawab pertanyaannya. Ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Bu Guru punya lembar kerja nih, lembar kerja siswa. Kalian secara berkelompok aja nih ngerjainnya, dua-dua ya. Bu Guru bentuk kelompoknya Danti sama Okti. Terus Hevi sama Bima, Deli sama Sinta. Nah, kalian berdiskusi nih peristiwa mencair yang pernah kamu temui. Terus kalian ceritakan menggunakan bahasamu sendiri tentang perubahan wujud benda itu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Beri waktu 3 menit ya. Ya, Bu. Gimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Oh, Bu. Kok pada lemes ini? Ayo semangat dong. Tepuk Semangat, ayo, dulu, Bu. Mbak. Tepuk semangat dulu. Oh iya. Yuk, semangat dulu yuk, pada makin semangat. Ya. Ayo, tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, pada semangat? Sudah. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau menceritakan tentang Saya. Oh iya, Evi, wah jadi semangat ini, boleh. Evi, silahkan, Mbak Evi. Ini menceritakan peristiwa mencair, Bu. Iya. Atau kamu boleh nambahkan juga boleh selain mencair yang pernah kamu temui. Peristiwa mencair yang pernah saya temui saat mati lampu, menyalakan lilin, terus lilinnya Bu menyala dikasih api, terus meleleh itunya. Lilinnya Oh iya. itu mencair bukan, Bu? Iya benar, itu termasuk proses mencair. Oke, kelompoknya Evi sudah. Sekarang kelompoknya siapa? Okti atau Sinta? Oke, sekarang tinggal kelompoknya Danti sama Okti nih yang belum cerita. Aku mau cerita, Bu. Kemarin tuh Ya. Guru buat es teh. Nah, terus Ya, saya sama Danti buat itu, Bu. iya, kemarin kita buat es teh, Bu. Kita mau jualan ya, Okti ya. Ya, Jualan Bu. ya. Nah, kan terus tuh, Bu. Air
Ayo gimana nih kok ketawa-ketawa Nak Danti, Mbak Danti, dan Mbak Oki ini. Oke Bu, ulangin. Karena semangat, Bu. Cerita Bu, kan kemarin aku sama Okti itu mau jualan Sunmor es teh. Oh iya, Nah, oh terus iya. esnya tuh suruh buat sendiri. Akhirnya kita buat ya, oke ya, kita cari cara tuh gimana ya caranya. Terus akhirnya kita kasih air dicetakan, terus kita masukin freezer. Oh, terus jadi. Keras Bu, jadi Es keras batu. banget. Oh iya, iya. Kelompok saya, Bu. Kelompoknya Kelompok- Sinta. Oke, boleh. Contoh peristiwanya saat Iya. saya sedang makan es krim Iya. waktu cuaca panas di halaman sekolah. Tiba-tiba es krimnya itu jadi mencair. Oh, jadi Akhirnya terus tumpah semua. ya. Nggak jadi makan. Iya, Bu. Ya sedih. Sedih sekali ceritanya dari Deli. Oke, wah, pada pinter-pinter ya. Ternyata udah pada pernah mengalami perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari. Salah satunya perubahan wujud mencair. Nah, kalian kan udah paham nih tentang perubahan wujud benda. Sekarang Ibu lanjutkan ke Bu Guru Sundari untuk melanjutkan pembelajarannya ya. Tetap semangat. Iya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan membahas tentang simbol-simbol dari Pancasila. Nah, sebentar ya, Ibu akan mempresentasikan media pembelajarannya. Dalam pembelajaran kita akan membahas tentang Pancasila, yang kedua membahas tentang lambang sila Pancasila, dan yang ketiga kita akan membahas tentang contoh perilaku yang disampaikan. Nah, ini adalah lambang dan sila Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita Indonesia dan burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Mengapa burung Garuda dijadikan sebagai lambang negara Indonesia? Karena burung Garuda dianggap sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Burung Garuda melambangkan bangsa Indonesia yang besar dan kuat. Selain itu, warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan dan kejayaan. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara Indonesia karena menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara bangsa yang besar dan kuat. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan gambar bintang. Nah, apa sebenarnya makna dari lambang bintang ini ya? Lambang bintang pada sila pertama Pancasila bermakna bintang itu berarti sebuah cahaya. Warna emas pada bintang disimbolkan sebagai cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa yang diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia. Bintang memiliki 5 sudut yang menggambarkan 5 agama yang ada di Indonesia. Nah, contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama ini apa ya? Contoh perilaku dari penerapan sila Pancasila yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua, menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing seperti sholat bagi yang beragama Islam, kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, itu merupakan contoh gambar dari perilaku sila pertama Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hal ini dilambangkan dengan rantai emas. Nah, apa sebenarnya makna rantai emas ini ya? Jadi, makna lambang rantai dari sila kedua Pancasila yaitu mata rantai yang saling berkaitan melambangkan manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Semua manusia harus saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Lalu, contoh pengamalan Pancasila sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Contoh perilaku penerapan sila kedua Pancasila yaitu membantu ibu membersihkan rumah, menyirami tanaman pagi hari dan sore hari, bermain bersama adik dan kakak, memberi makan hewan peliharaan, dan membantu teman yang kesusahan. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Lalu, apa ya makna dari lambang pohon beringin ini? Makna pohon beringin sebagai lambang Pancasila sila ketiga yaitu pohon beringin merupakan pohon yang besar dan memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana. Pohon beringin merupakan simbol untuk negara Indonesia. Sulur dan akarnya menjadi simbol keragaman bangsa Indonesia. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kemudian, contoh perilaku sesuai dengan penerapan Pancasila sila yang ketiga yaitu hidup rukun bersama anggota keluarga, mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Bunyi sila Pancasila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Lalu, apa ya sebenarnya makna dari kepala banteng ini? Lambang kepala banteng dalam sila Pancasila yang keempat berarti banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya manusia yang melakukan musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Jadi, contoh perilaku yang dapat kita terapkan sesuai dengan Pancasila sila keempat yaitu kita harus menerima dengan lapang dada hasil keputusan musyawarah, berani mengemukakan pendapat pada saat musyawarah, mau mendengarkan pendapat anggota keluarga yang lain. Kemudian, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, apa sih sebenarnya makna dari padi dan kapas ini? Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima Pancasila bermakna padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, yang merupakan syarat utama untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Kemudian, contoh perilaku yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila kelima ini adalah kita dapat berbagi makanan dengan kakak atau adik, membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua, serta dapat turut serta mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah.
Nah, itu tadi ya anak-anak sedikit penjelasan Ibu mengenai lambang dan sila Pancasila. Tentunya sekarang anak-anak sudah tahu tentang bunyi Pancasila, makna dari simbol-simbol Pancasila, dan contoh perilaku yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila. Anak-anak, nah, anak-anak, setelah kalian melihat tadi tentang penjelasan dari simbol-simbol Pancasila, bagaimana kalau kita bermain menjodohkan arti dan lambang dari simbol Pancasila ya? Baik, Bu. Ya, sekarang Ibu akan membagikan soalnya. Nah, ini dia. Nah, silahkan anak-anak melihat soalnya. Kita kerjakan bersama-sama ya. Nanti siapa yang tahu jawabannya boleh angkat tangan. Nah, kita akan bermain menjodohkan lambang dari simbol Pancasila dan dengan sila Pancasila itu sendiri. Nah, ini ada lambang bintang. Lambang bintang itu berarti apa, anak-anak? Ya, Danti, silahkan. Ya, berarti sila yang pertama. Kemudian ada gambar padi dan kapas. Saya, Ini, Bu, ya, itu silahkan. melambangkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, benar sekali Mbak Okti. Selanjutnya ada gambar kepala banteng. Siapa yang tahu? Sila keberapa ini? Saya, Bu. Saya. Ya, silahkan. Sila kerakyatan. Oh, kelihatan ya. Sila keempat Saya, ya. Bu. Ya. Ya, Bu, sila kerakyatan dalam permusyawaratan. iya benar sekali. Jadi kepala banteng ini melambangkan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian ini ada rantai emas. Ini melambangkan sila keberapa? Sila ketiga. Kedua, ya Mbak Evi, benar sekali. Jadi ini melambangkan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, ya, ini ada simbol pohon beringin. Siapa yang tahu? 3, Bu. Iya, benar sekali. Ini melambangkan Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu akan mengirimkan lembar evaluasi kegiatan hari ini ya di grup WA. Nah, silahkan anak-anak kerjakan, kemudian nanti Ibu akan memberikan waktu 1 minggu dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, Bu. Baik anak-anak, karena kita sudah berada di akhir pembelajaran, mari kita simpulkan pembelajaran apa yang kita dapatkan hari ini. Siapa yang tahu?
Kita hari ini belajar apa saja tadi? Rambut Perubahan wujud benda. lalu lintas. Iya, perubahan wujud benda, ada yang mencair, membeku. Kemudian kita belajar apa lagi? Sila Pancasila. Iya, sila Pancasila. Arti dari lambang sila Pancasila. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Semangat, Bu. Bu. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau memimpin berdoa? Cinta, Bu. Ya, itu Sinta. Cinta, Bu. Happy? Cinta, Bu. Siapa? Yes, Mbak Sinta. Cinta, Bu. Sinta dan Jojo. Oke, mari teman-teman, sebelum selesai menyelesaikan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anak dan kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.